Halo, selamat pagi semuanya. Kembali bertemu dengan saya, Francisca, dari Hidup Ceria. Saya adalah salah satu host dari tim Hidup Ceria. Dan hari ini saya kembali akan berbincang-bincang dengan Mbak Uwi yang sudah mengikuti, belum beberapa lama ini, mengikuti kelas Talk to the Entities. Iya. Bersama Hai Mbak Siska. Ya, silakan perkenalkan diri dulu Mbak Uwi. Oke, halo, aku Lydia Pratiwi, biasa dipanggil Uwi. Saya ngambil kelas Access Bars itu pertama kali bulan Maret, lalu 2 bulan kemudian, kemarin bulan Mei, saya ambil Talk to the Entities bersama Dr. David ya. Yes, wah. Hari ini kita akan bercakap-cakap, berbincang seru tentang kelas Talk to the Entities ini dengan Mbak Uwi. Mbak Uwi, Ya. nih, yes. Boleh nggak di-share sedikit mengenai perjalanannya Mbak Uwi dengan Access Consciousness? Oke, kalau ngomongin perjalanan, sebenarnya saya itu sudah 4 tahun yang lalu pertama kali di Bars dan saya sudah ikut introduction Talk to the Entities saat itu. Oh. Tapi waktu itu saya belum ke calling sama sekali, saya cuma ngerasa ya ini sebuah experience aja deh, ikutan sebuah kelas. Karena kebetulan saya memang dikasih gift sama Tuhan, saya memang bisa melihat spirit ya waktu itu. Saya cuma tahunya itu spirit, tapi udah gitu waktu kecil saya selalu dibilang sama mama saya halu halu halu, sehingga saya bilang sama badan saya udah nggak mau lihat lagi gitu. Tapi karena profesi saya sebagai pembaca tarot, tidak bisa dipungkiri saya sangat berkaitan lah sama entitas gitu. Tapi karena pengalaman 4 tahun lalu tidak terlalu ke calling, saya pikir oh udahlah mungkin bukan kelas itu buat saya gitu. Tiba-tiba Desember 2022 salah satu sahabat saya bilang saya baru ngambil semua kelas Access Bar selama 2 tahun. 2 tahun yang lalu tuh dia depresi, benar-benar sangat kurus segala macam. Saya lihat dia, kok sekarang dia benar-benar jadi orang yang berbeda. Dia hidup dengan kayak dia tuh menemukan dirinya dia banget gitu. Terus saya tanya dong, apa yang kamu lakuin gitu. Terus dia bilang, ya ini salah satunya adalah Access Bar. Oh, saya bilang saya tahu 4 tahun yang lalu. Dia bilang mau nggak kamu aku Access Bar gitu. Aku kasih sesi. Terus begitu dikasih sesi sama dia, aku dapat awareness. Wah ini kayaknya kok udah saatnya aku gali lebih dalam gitu, karena experience-nya beda banget sama 4 tahun yang lalu kan gitu. Begitu aku ngambil Access Bars, aku ngambil sesi sama dia beberapa kali juga dalam sesi itu dia selalu bilang, "Kamu harus ngambil Talk to the Entity deh menurut aku," dia bilang gitu. Karena dia bilang ada badan kamu tuh ibaratnya bisa dibilang kayak portal, dia bilang selalu kamu datang ke sini tuh membawa entitas dulu kayak apa sih gitu. Tapi setelah diinget-inget lagi, kata-kata itu tuh sudah sering banget diucapkan oleh teman-teman saya sangat yang cukup sensitif gitu. Itu tuh udah diucapkan dari saya kecil gitu kayak kamu tuh begini, bahwa itu tuh kayak sebuah kalimat yang saya tolak gitu kan. Saya nggak mau denger itu, ngapain saya bawa-bawa jadi portal gitu kan. Terus tapi akhirnya waktu itu cuman mikir ya udah deh kalau emang sudah saatnya dan ada uangnya saya mau ikutan kelasnya gitu. Akhirnya tiba-tiba terjadilah kelas ikut Bars itu, terus life changing moment lah buat saya gitu kayak wah ternyata saya punya power ini gitu ya. Terus balik lagi udah gitu ikutan beberapa free class tentang money, tentang asking. Kayaknya aku pengen ikutan Talk to the Entities deh gitu, tapi belum ada uangnya gitu. Terus akhirnya aku cuma bilang asking deh gitu. Itu aku tulis kayak 3 hari berturut-turut. Di hari ketiga atau keempat tiba-tiba aku dapat pembayaran dari project yang dibatalkan dan jumlahnya sejumlah itu gitu. Jadi Wow. walaupun sebenarnya aku punya pilihan untuk pakai itu untuk hidup aku ya, maksudnya untuk yang lain, tapi entah kenapa aku bilang oke berarti ini tandanya aku harus ikutan kelas ini gitu. Langsung aku daftar. Terus kayak kok kayak dimudahkan, tiba-tiba aku dapat job di Jakarta sebelum kelas itu, semua pokoknya tempat menginap ada. Pokoknya ya udah itu kayak udah memang pokoknya total jadi 10 hari aku di Jakarta untuk before and after gitu. Nah, Wow. before kelas itu aku akses Bars, beberapa temanku kan akhirnya aku bilang aku masih mau praktis gitu. Terus dia datang ke apartemenku, terus aku Bars, loh kok yang datang tuh entity terus gitu. Sampai tiba-tiba ada yang jaipongan gitu. Tapi kan masih bingung, tapi aku udah mulai baca bukunya Shannon kan. Terus pas di bukunya Shannon kan selalu dibilang ya itu ada, terus aku cuman ya aku belum tahu caranya, aku puterin aja tuh kelilingnya Shannon gitu. Tapi masih belum get it the idea gitu ya, belum tahu gimana caranya gitu. Terus tapi kok selama aku tuh benar-benar 4 hari sebelum Talk to the Entity setiap kali aku ngebar tuh dihadirkan yang seru-seru gitu. Ya makin curious dong, ini gimana caranya handle? Wow, ada bintang tamu di belakang, nggak apa-apa. Entitas berbody. Iya, sorry. Jadi 4 hari berturut-turut itu aku dihadirkan entitas-entitas yang aku nggak tahu
aku bisa sampai se-powerful itu untuk berbicara, walaupun waktu itu bicaranya hanya sederhana aja, "Kamu siapa?" Aku cuma nanya gitu, "Terus kamu ngapain ada di sini?" Gitu. Karena kan aku cuman coba-coba cari dari bukunya Shannon kan gitu. Terus begitu di hari kelas, kayak itu tuh kayak menjawab semua pertanyaan aku selama ini gitu, tapi aku masih ngerasa kayaknya itu orang lain yang bisa, aku tuh nggak jujur waktu di kelas itu aku tuh masih, "Kok kalian keren-keren, aku enggak ya?" Masih ada gitunya gitu. Terus, "Kok yang lain kok kalian cepet banget, aku kayaknya enggak." Itu tuh masih banget gitu. Sampai di hari, Minggu kalau nggak salah kita bahas tentang portal, terus, Iya. Dokter David waktu itu bilang, "Jangan sampai portal tuh ada di badan kamu, portal tuh di luar." Terus Nah, pokoknya selama Dokter David, aku tuh ngomong sama badanku gitu, "Kamu udah mau keluar nggak sih dari badanku?" Terus pokoknya terjadi perdebatan sampai akhirnya dia bilang, "Oke, gue mau tutup aja terus keluar." Aku ngelakuin itu sendiri segala terus aku tuh kayak lahir baru gitu loh Mbak Siska. Aku wah, kayak merasa, ya this is me gitu, yang selama ini tuh bukan aku, selama itu tuh entitas atau apa, I don't know itu apa, tapi aku tahu itu bukan aku ngerasa jadi orang yang berbeda. wow, seru banget sih. Dan semenjak Kesedaran itu tingkat tinggi nih. tapi dan semenjak itu aku jadi meragukan diriku lagi karena aku jadi bukan melihat, tapi aku merasakan saja. Makanya aku berkali-kali nanya di kelas sama Dokter David kan pas lagi business hour. Aku tuh jadi nggak ngerti, Dokter David cuma bilang, "Ya kamu tuh evolving, terima aja," gitu. Tetap kan meragukan diri sendirinya ada gitu. Tapi ya kan jadi experience-nya beda Mbak, tadinya melihat, jadi tadinya merasa. Jadi aku masih on process. Tapi aku sih bisa bilang, aku sekarang bisa tidur dalam gelap, yang Iya. tadinya aku tidak bisa. Walaupun ya maksudnya aku ada experience bersama manusia dan tidak manusia soalnya. Tapi akhirnya aku sekarang bisa tidur dengan gelap, terus kemana pun aku pergi, di tempat baru pun aku bisa tidur. Kalau dulu selalu ngerasa, "Kok kayaknya ada yang ngeliatin, ada yang apa." Sekarang aku nggak peduli kamu mau apa, siapa, I don't care. Maksudnya kayak ya udah kita tinggal aja komunikasi aja. Terus aku ngerasa aku tidak buying stories dari teman-teman yang kayak, "Eh, ini gua kayaknya ketempelan, Pak." Ya udah tinggal gua cekin aja dalam hati tapinya ya, aku nggak mau membuat mereka punya story. Pokoknya aku ngerasa kayak lahir baru deh. So, aku terima kasih banyak banget sama Talk to the Entities. Ya, keren banget, Mbak, keren. Salah satu hal yang paling aku bersyukur mengenal kelas ini adalah aku terbebas dari rasa takut. Aku sama dulu kayak Mbak Wi, Oh. kemana-mana penakut banget. Mhm mhm Tidur mhm sendiri juga nggak berani. Dan mhm itu mhm. grateful banget sih, gratitude banget kalau aku akhirnya kemana-mana ya tenang aja karena aku tahu bahwa aku akan I will be okay. Ya, betul banget dan kayak justru aku di-support gitu, Iya itu. malah didukung dan yang salah satu hal yang bikin kaget adalah tiba-tiba aku pokoknya dapat sebuah proyek dan itu tempatnya di hutan gitu. Mhm. Terus akhirnya aku mencoba berkomunikasi dong karena aku ngerasa dapat banyak sentuhan gitu. Mhm. Terus begitu aku berkomunikasi ternyata aku sampai nangis banget karena justru mereka say thank you aku udah datang gitu. Kayak selama ini tuh aku tuh pengen menyampaikan ini tapi nggak ada gitu. Mhm. Terus aku yang kayak, wah ternyata semudah itu dan kalau open kita dapetin banyak gitu malah Benar, gitu. benar, benar. Yes. Dan akses tools di TTTI ini sebenarnya super simple. Banget banget banget. Yes, banget. Tapi ada satu kata yang memang jadi kata buat aku sih kata kunci ya. Mhm. Shannon tuh di bukunya bilang always, always, always trust yourself. Ya itu. Yes. Oke. Itu dia berkali-kali ngomong Betul. karena kadang kita itu ya apa jatuh ke kayak Mbak Wi, bener nggak sih ini, bener nggak Mhm sih ini gitu. mhm mhm mhm. Dan padahal kesadaran kita kan evolving, evolving Ya dulu yang melihat, merasa sekarang just know. Oh di situ oke, oh di situ oke. ya ya ya. Dan ternyata sangat simpel nggak butuh entertainment yang ada lempar-lempar air segala macam. Itu itu bikin seru sih sebenarnya cuma itu lies pakai ayam hitam. Iya betul, terus kalau aku pakai segalalah pokoknya kalau dulu. Benar-benar. Mbak, boleh cerita dikit nggak pas Talk to the Entities apa aja sih yang diomongin, apa sih yang dibicarakan, apa yang kita Oke. diskusikan bersama?
Oke, yang aku tangkep dari kelas Talk to the Entities itu yang pasti, know your power dulu ya, karena ada banyak di awal-awal tuh memberitahu sebenarnya, yang bikin jadi tidak mau untuk melakukan clearing atau apapun tuh karena diri sendiri ya, dari takutnya, dari apa yang di-reject. Makanya ada banyak dilakukan, clearing dan juga ngebantu untuk ngebuka aku ngerasa kayak dikasih mata baru gitu, Nah, iya. dari clearing-clearing itu. Terus yang kedua dikasih pemahaman kalau ternyata entities itu ada banyak, entities macam-macam, dan entities itu semua tidak ada yang baik dan buruk, netral aja gitu. Tinggal apa tugas mereka, apa yang mereka bisa sampaikan ke aku sebagai fasilitator, dan apa yang aku bisa kontribusi juga. Jadi kayak aku ngerasanya dikasih pemahaman baru tentang cara berkolaborasi Hmm, dengan entities kalau aku ngerasanya gitu. iya. Terus dan itu yang paling terakhir aku ngerasa gimana caranya kesadaran yang aku dikasih baru ini bermanfaatnya untuk semesta dan ibu bumi gitu, dan itu melalui entitas-entitas ini gitu. Aku sih ngerasa kurang lebih kelasnya seperti itu ya. Yes, yes. Nah, Mbak Wi, bisa itu nggak cerita sedikit tentang gimana orang di luar itu kan memandang entities itu sebagai suatu sosok yang Menakutkan. harus dihindari, Ya, menakutkan, terus bahkan ada yang bilang bahwa musrik gitu. mhm mhm. Ya, bisa nggak dielaborate tentang ini? Oke, kalau dari sudut pandang aku sih itu ya karena aku sendiri mendapat judgement itu ya waktu kecil setiap kali aku ngelihat dibilang halu-halu lah gitu, kamu kurang banyak doa gitu, itu kayak sering banget gitu atau tiba-tiba di dalam gereja pun aku menyium wangi melati terus aku bingung sendiri gitu. Dan aku tuh berkali-kali dimimpiin, karena aku Katolik, aku beberapa kali dimimpiin, santo santa ataupun Yesus gitu. Heeh. Jadi tapi ketika aku menceritakan ke orang, aku dapat judgement gitu. Kayak, "Ah, lu halu doang," atau, "Lu ngarep kali samperin Yesus," gitu. Jadi kayak, oh, padahal setelah sekarang tahu kan ternyata bisa jadi memang itu pesan untuk aku gitu. Tapi yang aku perlu cek adalah apakah itu benar untuk aku atau untuk orang lain, itu kan gitu. Mhm. Namun sudut pandang masyarakat ini ya besarnya menurut aku salah satu lies terbesar ya TV dan media ya. Betul, betul, betul. Sehingga entity itu, dianggap sesuatu yang nggak jauh-jauh dari pocong, kuntilanak, Mhm, mhm, diguna-guna, mhm. dan juga itu sesuatu yang ngapain kamu berkaitan dengan situ, berarti kamu dark magic gitu. Itu Iya. tuh salah satu ya karena saya juga pembaca tarot itu banyak dapat adjustment itu juga. Tarot kan berarti kamu pakai entity dong biar kamu kliennya rame gitu. Lah emang ya maksudnya gampang amat ya ngomong mohon maaf saya juga belajar gitu. Mohon maaf, kami belajar itu. Pakai energi dan awareness juga itu gitu. Oh, iya, Gitu benar. sih. Iya, iya. Banyak sekali yang maksudnya orang berpikir bahwa energi itu ada sesuatu yang menakutkan karena ya kita selalu dijejelin dari kecil energi itu ya Mbak Kunti, Betul. segala macam padahal ya energi is just energi gitu dan tidak menakutkan sama sekali. Betul. Iya. Itu pasti ada pohon di belakang nanti dibilang tuh di pohon ada itu, apalagi pohonnya ini, pohon mangga pasti si kunti, pohon ini ya kan maksudnya kita udah banyak dapat Iya. cerita seperti itu. Kayak pohon beringin tuh pasti sakti dan ada banyak, ada tuyulnya, ada apa segala macam gitu. Padahal kalau sekarang yang aku lihat ya itu kan, justru spirit of the earth yang indah banget ya, mereka bahkan mau kontribusi gitu. Iya, betul, betul, betul. Iya, Mhm. keren sih. Bahkan segala sesuatu sebenarnya bersedia berkontribusi untuk kita. Cuma Banget. Salah satu menurutku awareness terbesar yang aku syukuri banget dari kelas Talk to the Entity adalah tentang demon. hmm, Karena, ya walaupun aku tahu dalam ajaran agama demon gimana pun juga dihadirkan oleh Tuhan gitu ya. Tapi, maksudnya hidup itu kan polarity gitu, ada demon ya pasti ada angel gitu. hmm, Tapi aku ngerasa sekarang tuh jadi, oh ya udah itu sebuah title aja, oh ya demon gitu. Kenapa kalau dulu kayak begitu ngedenger demon tuh, oh iya oke langsung. berarti, kayaknya gue butuh bantuan orang lain deh gitu, kayak udah itu sesuatu yang besar banget gitu. Tapi ternyata, oh ya demon adalah sebuah ya kayak nama aja, ada Uwi, ada si ini, ada si itu. Nah Iya, salah benar, satunya ada benar. demon, ada angel, itu sebuah nama gitu. Jadi Heeh. kenapa kenapa jadi ngelimit diri sendiri sih, itu yang menurut aku memudahkan hidupku ya. Iya, correct, correct. Dan kita tidak Tapi jujur waktu awal-awal exercise tetap fear itu tetap ada ya. Sampai karena tiap hari akhirnya clearing 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 sekarang sudah di titik, "Oh ya demand, oke yes, kita clearing ya," gitu. yes, yes. Saya pun pernah berada di fase yang masih fear sih, takut. Mhm Cuma mhm. ya itu karena kita bersedia untuk melihat semua kemungkinan ya akhirnya gone.
Betul. Dan latihan setiap hari itu benar-benar ngebantu sih, Mbak. Banget, 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 banget. Iya. Dan memang kita tidak exclude demand karena memang demand somehow ya berkontribusi juga untuk kehidupan kita. Dan bahkan kemarin aku di salah satu bisnis hour aku malah merasa punya empati yang besar sama demand itu karena dia dikasih tugas sama orang lain gitu. Jadi aku ngerasa kok sebenarnya kasihan juga ya dia ada di sini gitu. Dia disuruh gitu di sini kan belum tentu pilihannya dia gitu. Terus kaget sendiri dengan oh wow aku bisa berempati dengan demand. Ini sudut pandang yang menarik ini. Kayak buat teman-teman yang melihat ini, Fast Talk to the Entities itu sebenarnya kita berbicara mengenai energi. Bagaimana kita aware dengan semua energi. Misalnya rumah ini, ada entitas bangunan, ada entitas pohon, ada entitas ini gambar di belakang saya. Ya. Nah, itu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka juga berkontribusi dalam kehidupan kita. Itu sih. Ya. Iya. Dan aku juga sekarang jadi punya pemahaman ya semua hal di dunia ini adalah entitas termasuk pikiran aku, judgement aku itulah entitas. Jadi kalau dulu kan kayak apalagi begitu ikutan salah satu specialty-nya si Clearing House Introduction itu, ya aku sendiri yang menciptakan imajinasi rumah itu berhantu sebenarnya gitu. Jadi dan aku malah jadi kasihan ya rumah itu jadi dijudge gitu. Jadi pokoknya jadi ngerasa langit itu lebih biru, daun itu lebih hijau gitu. Aku ngerasa ada banyak hal yang aku selama ini nggak mau lihat, ternyata itu adalah entity, tapi tinggal sudut pandangnya aja gitu. Korek, korek, korek. Setuju, setuju banget, setuju. Wow. Nah, setelah ikut kelas ini, hal-hal apa yang maksudnya banyak berkontribusi, Mbak? Maksudnya dalam kerjaan, dalam apapun, apa kesadaran baru apa yang bisa dibagikan kepada teman-teman? Oke, yang pasti adalah itu tetap ya meminta tiap hari itu adalah bertanya dan meminta setiap hari adalah sesuatu yang menurutku itu life changing buat aku juga gitu. Dan kan salah satu yang diajarkan adalah kita punya teammates ya. Ya teammates itu ya kita berdayakan juga karena ternyata teammates mau berkontribusi untuk hidupku, tapi aku selama ini aku reject karena aku pikir kamu setan, aku nggak mau gitu. Ternyata ternyata dia yang bantuin aku selama ini untuk ketemu klien, untuk aku punya confidence. Eh, aku jadi ngerasa gila ya selama ini Tuhan tuh nolongin dengan kasih bantuan 1.000 tentara dikasih, tapi aku tolak karena aku bilang itu setan. Gitu. Kan? Nah kalau sekarang aku cuman oke ada 1.000 entity di sekelilingku, ya tinggal kita sama-sama saling cek untuk siapa, untuk apa yang aku bisa lakukan untuk kalian, apa yang kalian bisa lakukan untuk aku. Bukan bisnis transaksional, bukan saya memanfaatkan mereka, mereka memanfaatkan saya, bukan. Tapi gimana caranya kita co-creating bikin bumi ini lebih indah gitu. Itu sih kalau saya. Ya, 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 ya. Karena sebenarnya mereka juga hadir untuk berkontribusi kok ke kehidupan kita. Ya kan? Banget. Ya. Justru berkali-kali kan waktu di kelas Dokter David selalu bilang, bukan mereka yang butuh bantuan kamu loh gitu. Waktu itu masih nggak get it gitu. Tapi setelah lakuin latihannya tiap hari, benar juga ya. Justru saya yang belajar dari mereka. Justru saya yang dibantu gitu. Mereka memang udah ada di sini bertahun-tahun gitu. Termasuk sama rumah. Karena kemarin salah satu latihan di kelas adalah rumah. Aku tuh selalu bingung kenapa rumahku renovasi terus. Iya walaupun oke rumahku rumah tua. Eh, memang ada beberapa renovasi yang tidak bisa dihindari. Tapi kok akhir-akhir ini renovasinya tuh nggak wajar gitu. Terus akhirnya kemarin kan salah satu latihannya adalah ngobrol sama rumah dan nanya gitu, kamu tuh entity, kamu apa yang bisa aku bantu. Uh, ini udah 3 hari berturut-turut dia ngeluarin sakitnya dia kasarnya gitu. Jadi di sini ternyata bocornya keluar segala. Tapi aku ngerasa pas aku ngobrol sama mereka, sama rumah ini bilang ya udah kamu bantuin aku yang ini aja gitu. Karena ini aku nggak bisa help sendiri gitu. Terus kayak oh wow selama ini ternyata tinggal bertanya ini semudah itu dan aku bisa membuat rumah ini menjadi tempat yang lebih nyaman ternyata gitu. Ya. Dan itu pun berlaku juga di bisnis loh. Ini serunya. Jadi ada juga yang pernah ikut kelas of the entities, dia jadi punya kebun sawit, Mbak.
Mhm. Kebun sawit, habis itu waktu harga itu pupuk meningkat drastis, meningkat, kemudian dia cuma udah alokasikan dana segini. Kemudian dia karena habis ikut kelas Talk to the Entities, dia bertanya, pohon apa tanah, kamu butuhnya apa? Mhm. Terus dikasih tahu, oh butuhnya pop up-nya nih pupuk yang jenis A nih, Mhm. biasanya pakai Mhm. jenis B, jenis A. Mhm. Akhirnya dia tanya tuh sama tukang apa yang jaga Mhm. kebun itu, pupuk ini tolong dong dicekin apakah sesuai dengan kebutuhan tanah saat ini, dan ternyata memang Mhm. itu yang dibutuhkan dan harganya Wow. jauh lebih murah. Mmm. Itu keren banget ini. Wow. Dan Wow. memang unsur-unsur di pupuk A itu memang yang saat itu dibutuhkan. Mmm. Jadi bagaimana jika menjadi lebih aware, Ya, menjadi menerima kontribusi dari banyak hal, itu bisa create more everything in your life. betul. Wah, seru Betul, banget. Iya. betul, seru banget dan menurutku kesadaran ini itu yang nggak bisa dinilai dengan harga berapapun. Jadi salah satu judgement yang disampaikan sama orang tuaku khususnya, "Ngapain kamu ikut kelas mahal banget?" Gitu. Tapi waktu itu sempat kebayang stories-nya, iya sih mahal banget juga ya gitu. Tapi setelah aku ngikutin dan hari ini aku justru bilang ini nggak bisa digantikan dengan apapun. Ini value yang aku dapetin lebih dari rupiah yang aku bayarkan gitu. Yes, yes. Kita bersedia bayar kuliah ratusan juta, Mhm. tapi ini kita itu untuk brand kita dan ini buat Mhm. diri kita sendiri. Mhm. Mhm. Why not? Dan itu Mhm. very cheap in my Mhm. opinion. Mhm. Mhm. Karena Betul. begitu ikut kelas ini, uh, pain di badanku tuh Berkurang? berkurang banget, Oh, wow. banyak banget berkurang. Ya, 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 Yes. menarik, menarik. Menarik banget. Kadang kita suka pusing, pusing di sini di tempat yang intensitasnya tinggi, energinya Ya, tiba-tiba pusing, drain, terus oh ya ini sakitku. Sekarang udah tinggal tanya, apa ya, ya? ya, ya. Nah, itu juga benar banget juga kalau dulu, eee, reaksi pertama dulu kalau aku sakit kepala atau aku berat di sini, pasti ada setan, gitu. Sekarang setelah bisa nanya, "Oh enggak ini mungkin kolesterol." Gitu. Tapi maksudnya ternyata simpel tinggal tanya aja gitu, nggak usah berasumsi. Dan asumsi itu yang sebenarnya si pikiran monkey mind itu yang akhirnya ngelimit kan. Bener, bener banget. Yes. Waduh, waktunya ternyata sudah 30 menit, Mbak Uwi. Thank you so much for this Sama-sama Mbak Siska. discussion. Jadi teman-teman, kelas Talk to the Entities itu adalah kelas specialty dari Access Consciousness. Bisa, kalau kalian ingin tahu lebih dalam mengenai fasilitator, praktisi, please go to www.hidupceria.com. Dan Mbak Uwi ini juga salah satu praktisi dari Access Bars. Udah buka sesi juga ya Mbak ya? Sudah. Nah, jadi sentuhan di 32 titik di kepala yang bisa mau apa? Misalnya if you want to have more relaxed life and then you can do access bars. Nah, kalau teman-teman ada yang ingin mempunyai sesi dengan Mbak Uwi, bisa hubungi di mana Mbak Uwi? Bisa cek Instagram aku @lydia_pratiwi, LIDIA_PRATIWI. Nanti ada linknya di situ. Iya, yes, please do so. Okay. Thank you so much, Mbak Uwi. Thank you Mbak I'll see you Siska dan next teman-teman time. Hidup Ceria. Yes, bye. Sukses terus, Sukses bye-bye. terus, bye.